Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, Bapak Ketua Takmir dan pengurus Masjid Al-Kautsar, para mustami'in mustami'at fi hadzal masjid. Alhamdulillah langsung mawon karena waktunya pendek. Monggo sing lungguh no masjid diniati golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, salah satu rahasia kenapa banyak para ulama, kenapa banyak kiai itu melakukan amal puasa baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ulama salaf, para sahabat, ulama tabi'in
ulama tabi'ut tabi'in, termasuk Imam Hanafi rahimahullah, termasuk Imam Maliki rahimahullah, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk Imam Hambali rahimahullah, termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Mulaqin, Imam Ibnu Ashir, dan banyak sekali ulama-ulama yang amalannya itu adalah puasa, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari yang puasa 12 tahun, termasuk Kiai Haji Romli Tamim Jombang yang puasa 20 tahun, termasuk Kiai Sahlan Krian yang puasa seumur hidup, dan lain sebagainya. Bunyai Badriyah banyak, termasuk Kiai As'ad Samsul Arifin, termasuk Kiai Zubair Gresik, termasuk Habib Abu Bakar As-Segaf Jami'. Itu salah satu amaliyahnya, beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puasa. Apa rahasianya ketika para ulama, para sahabat sejarah dos pundi kok mereka mengambil puasa jadi amalan sing cicik Gusti Allah? Oh, ternyata wonten sejarahnya. Ketika itu para sahabat Nabi kumpul-kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul. Lah kumpul-kumpul niku Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 674 Masehi di Baqi Madinah, tanglet dumateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan jalan kepada kami agar kami bisa masuk surga. Kanjeng Nabi mesem, tabassam, mesem, lama menjawab, mesem terus Kanjeng Nabi. Sebab nopo? Sebab sami kali sampeyan takon kiai, yai amalan opo sing enteng, sing enak, sing cepet tapi mlebu swarga. Nabi mesem, iki sahabatku iki njaluk amalan sing mlebu swarga. Apa jawab Kanjeng Nabi? Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, alaika bisawm, maka atasmu lakukan puasa. Alaika bisawm salasa marrah, 3 kali Nabi menyebutkan. Kenapa ya Rasulullah? Tanglet malih sahabat, kenapa suruh puasa? Nabi dawuh malih, la aidla lahu la mislalahu. Kata Nabi, apa? Tidak ada yang menyamai puasa kalau sampeyan mau masuk surga. Nah niki Pak, salah satu mengapa banyak para aulia, para wali, para kiai, para ulama itu dungone mandi-mandi. Sebab salah satunya adalah mereka berpuasa. Amaliyah puasa ini akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kata Kanjeng Nabi, dakhaltul jannah. Napa? Maka akan masuk surga. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Hadis termasuk hadis Imam Muslim rahimahullah, termasuk hadis Imam An-Nasa'i, termasuk hadis Imam Al-Hakim An-Nasaburi rahimahullah dalam kitab Al-Mustadrak yang wafat tahun 1012 Masehi di Nasabur, Iran. Sedangkan kitab Al-Mustadrak niki para hadirin salah satu kitab sahih. Kalau sampai akan kitab sahih niku mboten namung Bukhari, mboten namung Muslim.
Kitab sahih hadis niku wonten 6 sing disepakati para ulama hadis. Napa mawon siji kitab Bukhari Muslim. Kitab Bukhari. Nomor loro kitab sahih Muslim. Nomor 3 kitab sahih Ibnu Hibban. Nomor 4 kitab sahih Ibnu Khuzaimah. Nomor 5 kitab sahih Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Lah niki Pak, cuma dari 6 kitab hadis sahih niki sing paling number 1 adalah kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim. Makanya para ulama-ulama kita tidak hanya berdalil kepada hadis sahih Bukhari Muslim, juga berdalil kepada kitab sahih yang lain. Sedangkan kelompok sebelah niku ndak mau selain Bukhari Muslim. Makanya kadang dalil-dalil gak podo ambek dalil kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Oh, itu beda. Kita pakai sahih Bukhari, kita pakai sahih Muslim, pakai sahih Ibnu Hibban, pakai sahih Ibnu Khuzaimah, pakai sahih Al-Mustadrak Al-Hakim dan sebagainya. Balik malih para hadirin. Jadi Kanjeng Nabi niku mengatakan alaika ini maknanya kalau sampai mau melakukan ini, maka Nabi mengatakan dakhaltul jannah, maka aku masuk surga. Inilah kemudian pertama kalinya hadis niki para sahabat sepeninggal Kanjeng Nabi, para ulama salaf itu rata-rata puasa dalam amal kesehariannya. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Kanjeng Nabi sing wafat tahun 709 Masehi dan Basra niku lek awan poso, lek bengi ibadah. Sahabat Abdullah bin As-Samit lek awan poso, bengi ibadah. Abu Hurairah radhiyallahu an, awan poso, bengi ibadah. Maka diarani as-sa'im wal abid, laqab beliau. Para hadirin rahimakumullah, dari tingginya derajat puasa inilah kenapa? Sebab poso itu bakal balik nang Gusti Allah pahalai, mboten balik kan kita, mboten. Ya, kullu amali bani Adam lahu, setiap amal anak Adam kembali kepada pelakunya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ajzi bih, sebab itu adalah untukku kata Allah, wa ajzi bih, dan aku yang pasti membalas sendiri pahala puasa tersebut. Ini lah ada hadis yang masyhur Pak, kalau belajar makna imanan wahtisaban cek semerep nggih menurut para ulama salaf. Saniki kata YouTube nyun sewu sing gak tahu rujuk no kitab-kitab salaf tapi ngomong-ngomong sakarepe dhewe. Hati-hati Bu, kalau mengkaji ngaji YouTube ustaz-ustaz sing anyar-anyaran nih, kalau ngaji omongannya kalau buka kitabe, tidak ada. Kata ulama salaf kola tak buka kitabe, tidak ada. Bohong mereka. Kalau wangi soalnya kalau mengkaji Ustadz A kalau kaji dalile omongannya buka kitabe mboten wonten. Berarti saya menyimpulkan sekarang banyak orang-orang yang berceramah memakai dalil-dalil dan makalah-makalah ulama tetapi gak maca kitab. Paham ya? Hati-hati Pak. Ya. Nah, salah satu dalil sing digawe wong poso niki masyhur niki riwayate sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Niki riwayat sedaya ulama hadis, termasuk riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Napa muni hadise? Kabeh apal Pak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge sing poso wulan Ramadan
dengan imanan wahtisaban ghufira lahu moko den sepura dosane bagi sing poso mata qaddama min dzambi segala dosanya yang telah lalu. Terus niki sing diarani man soma. Eman niku sinten? Man. Lah niki perlu dijelaskan sing dimaksud man dalam hadis niku sinten. Lah balik nang nahwu. Ten nahwu niku wonten man sing man artine asyartiyah, man yang bermakna istifhamiyah. Man sapane wong barang siapa. Nah, man ini kalau dalam nahwu menunjukkan syarat. Coba kalimat man ten hadis manapun kalau didahului kata man pasti butuh kalimat jawab, kalimat syarat. Man sapane wong poso Ramadan. Loh, poso Ramadan dengan apa? Imanan wahtisaban. Syarat. Kenapa iman wahtisaban? Ghufira lahu ma taqaddama. Dijawab, diampuni dosanya. Berarti ini man dengan makna syartiyah, man dengan syarat. Makanya wong sing poso Ramadan itu punya syarat-syarat tertentu. Enggak ada syarat, nggih, enggak ada syarat. Lek syarat ono kalimat jawab, ono kalimat syarat. Yang kedua, man soma. Man itu juga kalimat istifhamiyah. Kalimat tanya. Sinten sing dikai perintah poso kali Gusti Allah. Kalau kembali dumateng nahwu, berarti man itu adalah kalimat tanya, kalimat pertanyaan. Man sinten. Nah, coba kalau tamat jenengan, lek wong poso, wong ngelakoni salat, wong ngelakoni zakat, wong ngelakoni haji, wong ngelakoni umroh, niku wong duwe otak apa mboten? Duwe otak, duwe akal. Berarti orang yang diperintah puasa oleh Allah adalah orang man, yang berarti man istifhamiyah, orang yang memiliki akal, memiliki etika, memiliki aturan. Dan orang-orang itu kata Allah dipanggil dengan ayat Quran 183, ya ayyuhalladzina amanu, wong sing padha iman kabeh. Berarti man istifhamiyah dalam hadis ini dijawab, sudah ada dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti wong sing diperintah poso itu adalah wong-wong sing padha iman. Niki Pak, lek belajeti hadis. Ojo ngandalo teks terjemah, iso salah kaprah sampean. Nah, kalau ini guru kula tentu buyureng pun dawuh, sing ngerti-ngerti ayo mudun terangno nang masyarakat, terangno kitab-kitabe. Oke, terangno kitab-kitabe. Cek gak salah kaprah. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian Ramadan imanan wahtisaban saniki soma man sampun, soma poso. Soma niku napa? Soma niku dari soma yasumu sauman, artine wis poso, telah berpuasa. Jadi soma niki fi'il madhi, artinya yang telah kita lakukan. Makanya kalau orang ingin mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama, mendapatkan derajat muttaqin, maka dia sudah harus melakukan puasa terlebih dahulu. Makanya kata-katanya soma fi'il madhi. Makanya artinya sapa wong sing wis nglakoni poso, ngoten artine. Sapa wong sing wis nglakoni poso, karena itu fi'il madhi. Dari kata madhi, kata madha. Napa madha niku? Pergi, telah terlewati, sudah dilaksanakan. Jadi kata madhi, soma itu yang sudah dikerjakan, yang sudah dilalui.
yang sudah dilakukan. Maka kalau kita ingin menjadi ghufira lahu ma taqaddama, maka kita harus sudah melakukan puasa. Nggih. Api apa elek posoe ngoten, Pak? Nggih. Posoe niku dibuktikan dulu amalannya. Berarti orang yang berpuasa, man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, itu maksudnya nanti derajat takwanya, nanti derajat pengampunan Allah itu akan turun, akan diberikan setelah dia berpuasa. Kenapa begitu? Karena fi'il madhi. Kalau sudah berpuasa, maka orang itu mansoma tadi membuktikan dirinya kepada Allah setelah melewati ibadah puasa yang dikerjakan karena Allah. Niki sik mleceti mansoma rong kata tok. Lah sampai ghufira lahu dawa. Niki nggih. Paham Pak nggih? Oh, pun kalau lanjut le paham. Lah di dalam kata-kata sudah dikerjakan iki bisa juga mengandung arti al-burhanul arkan, mengandung arti pembuktian dengan perbuatan, mengandung arti perbuatan puasa kita belum tentu sukses atau gagal karena itu fi'il madhi shoma, nggih, fi'il madhi. Kalau sukses puasanya maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kalau gagal puasanya maka muhasabah diri, muhasabah fi nafsi, ya, untuk tahun depan diperbaikilah lagi. Niki Pak, niki fi'il madhi. Bagaimana kita bisa berkualitas puasanya? Maka kita lakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, sopane wong sing wis nglakoni poso dengan rasa imanan wa ihtisaban, maka ghufira lahu. Nanti saya akan jelaskan mengapa Nabi dawuhnya pakai ghufira, bukan yaghfiru, bukan yughfaru. Nanti akan saya jelaskan makna-maknanya biar nyambung terhadap puasa kita. Para hadirin rahimakumullah, imanan wahtisaban. Imanan ini artinya adalah sikap percaya, sikap membenarkan, iktikad dan yakin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sing diceluk nang Quran, ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha poso. Salat Jumat sing celuk ya ayyuhalladzina amanu. Aduh pokok rokok keluargane sing diceluk ya ayyuhalladzina amanu. Nggih. Sebab napa wong sing iman iku gampang nglakoni. Wong sing iman iku ringan melakukan ketaatan kepada Allah. Niki. Nah, untuk mengartikan imanan niki wahtisaban maknae nopo, maka kita kembali kepada para ulama-ulama hadis dalam kitab syarah-syarah mereka. Jangan kemudian kita kembali kepada hadis Quran lagi. Bingung sampean, sebab makna Quran, makna hadis itu bisa kita preteli dengan ilmu-ilmu syaratnya 19 ilmu. 19 ilmu. Lek ana wong ngomong saya menafsirkan ayat ini, tapi lek gak duwe 19 ilmu, bukan ahli tafsir. Nggih, apa maneh bahasa Arab gak iso. Ya lucu nggih. Wong bahasa Arab gak iso tapi mengaku ayo kembali kepada Quran dan hadis. Sami kali niki, apa makna imanan, apa makna ihtisaban, ayo balik nok keterangane para ulama. Cici, menurut Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi, di Nawasuriyah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan imanan
yang dimaksud dalam hadis Nabi itu adalah tasdik. At-tasdiqu, pembenaran. Tasdik, pembenaran. Membenarkan dalam hatinya bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah wajib dari Allah, dan kita selaku umat hamba Allah yang menjadi objek perintah, maka kita wajib melakukan. Ini adalah tasdik atau pembenaran di dalam hati. Coba kula tanglek panjenengan Bapak Ibu sekalian, sebelum poso Ramadan datang, apakah sampean tasdik? Tasdik dalam hatinya. Contoh ngeten, mau puasa Ramadan datang, ya Allah, Ramadan niki adalah perintah panjenengan, maka ini adalah wajib saya laksanakan dan yakin saya akan laksanakan. Ini tasdik, Pak. Jadi setiap ibadah wajib kudu tasdik, membenarkan kewajiban perintah ya Allah. Lha gak ngerti seperti gak ngerti, ya wis, gak ngerti nggih, napa-napa, tasdik, membenarkan perintah Allah. Kemudian menurut Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus, Suriah, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan yang dimaksud imanan di dalam hadis Nabi itu adalah watathbitan anfusihim. Apa? Menetapkan keyakinannya, meneguhkan keyakinannya, menguatkan keimanannya dalam hati-hati mereka. Sadurunge Ramadan teko, sampeyan ngomong nang ati sampeyan, ya Allah, Ramadan iki perintah panjenengan ya Allah. Kula yakin, hakul yakin, ini perintah panjenengan, maka saya wajib melaksanakan perintah panjenengan. Niku nggih. Lho nggih, ten ati mawon, tapi aja dipakai speaker. Ten ati. Anake diuruhi, bojone diuruhi. Mentasdik bahwa perintah puasa adalah wajib bagi kita. Wonten malih sing nerangaken napa imanan niku. Imanan itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ya mengatakan apa? Al-muradu bil iman al-i'tiqadu fardhiyah, membenarkan atau meyakinkan kefarduan Ramadan. Dengan cara apa? At-tasdik, membenarkan dalam hati. Nggih, dalam hati. Jadi dibenarkan niki, nggih, dibenarkan. Harus dibenarkan, wajib niku hukume. Sampai lek nglakoni poso tapi hati sampean tidak pernah membenarkan itu perintah wajib puasa, niku dikategorikan oleh Imam Ghazali sebagai puasanya orang-orang awam. Ya, posane wong awam. Setelah kita meyakini imanan perintah poso ini dengan syarat imanan, maka Ibnu Hajar Asqalani menambahkan, buktikan dengan 3 hal kalau puasa. Nopo? Siji, tasdiku bil qalbi, menerno jerone ati. Nomor loro, al iqraru bil lisan, jadi mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga nopo? Al amalu bil arkan, melakukan dengan perbuatan. Kemudian 3 hal ini dirangkaikan dumateng poso. Terus pundi hati kita ketika poso Ramadan, terus pundi lesan kita ketika poso Ramadan, terus pundi perbuatan kita ketika melaksanakan puasa Ramadan. Niki para hadirin, imanan, yakin ini perintah Gusti Allah, dan yakin setiap perintah wajib Gusti Allah pasti diganjar kali Gusti Allah. Niki keyakinan, Pak. Sapa sing duwe pemahaman aku poso gak mungkin diganjar Allah, hati-hati, dia kufur. Nggih, soalnya gak padha lesan ambek atine.
Jadi kudu podo antara lesannya, hatinya, dan perbuatannya. Ketika dia meyakini bahwa Ramadan adalah puasa wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Kelas. Kok suaranya? Nomor 2, nopo artine ihtisaban? Imanan wahtisaban. Menurut para ulama, artinya mengharap-harap pahalane Gusti Allah, mengharap-harap ridhone Gusti Allah. Cuma Imam Nawawi menambahkan, ketika orang ihtisaban, menghitung-hitung pahala dari Allah, tidak dicampuri dengan sesuatu menurut penilaian menungso, riya. Niki kedah didoi sum'ah riya, kedah didoi nggih, mengharap ridho Gusti Allah, bukan harapan liyane Gusti Allah. Contoh, jenengan poso Ramadan, di dalam poso Ramadan ono misalnya acara tadarus sampeyan, ini bukan harapan hanya kepada Allah, kepengin dilem-lem menungso. Contoh, lek ada speaker gak semangat ngajine, lek ada speaker semangat ngajine, tapi ndak apa siar Pak. Guru kula ngeten, lek ngaji nggak speaker, sadurunge ngaji mantep nang ati sampeyan. Ya Allah, aku ngaji nggak speaker lillahi taala. Cek selamat atine, ngoten guru kula. Nggih. Nggih, paham nggih? Ya Allah, kalau badhe ngaji nggak speaker, syiar Al-Qur'an. Nggih, syiar Al-Qur'an ngarep-ngarep banjep di apa? Lillahi taala. Pun selamat atine. Sapa sing niate apik insyaallah selamat perbuatane. Nggih, niki. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kita disuruh untuk mencari ridho Allah. Ngitung-ngitung nang ndi panggonane ridane Gusti Allah. Niku ihtisaban. Ihtisaban niki terkait dengan fa'il yang bernama muhtasib. Ihtisaban niku perbuatan, muhtasib itu orangnya. Berarti apa? Muhtasib ini harus ihtisaban. Contoh gampang ngeten, panjenengan dalam satu hari puasa, kemampuan sampean untuk ngitung-ngitung amal sampean itu sampai bagaimana? Contoh, apakah saya mampu sehari 10 juz? Apakah saya mampu sehari 2 juz? Apakah 1 juz? Lek 1 juz per 1 bulan 30 juz khatam. Apakah saya bisa tarawih tiap malam jamaah? Apakah saya sedekah tiap hari? Apakah saya, ini namanya ihtisaban, Pak. Muhtasib, ngitung-ngitung amalan sing mampu dilakukan. Paham nggih? Dihitung-hitung kemampuan sampean. Mentang-mentang poso, meneh Ramadan poso. Gak tahu maca Quran, Pak. Moro-moro wah meneh poso Ramadan temen tak waca 5 juz ngendina. Perketek. Kok enggak tahu biasa maca Quran berlebih-lebihan. Akhirnya 5 juz bendino gagal, ganti maghrib juz ngolen. Dan dihitung-hitung nggih. Oh, 1 hari sak rukuk. Rong dino munggah maneh 2 rukuk. Oleh 10 dino kedua munggah maneh sak juz. Kok mampu munggah maneh, munggah terus ngoten. Niki jare guru kula amal-amal dihitung-hitung nul kemampuan sendiri sesuai dengan kemampuannya. Titik meningkat, titik meningkat, titik meningkat. Terus guru kula lek ngeten niki dilampahi akhir Ramadan, puncak-puncaknya amal sampean. Paham nggih? Paham nggih? Lah mulai awal Ramadan kewenceng entek semangate, akhir Ramadan lemes. Jadi awal Ramadan pelan-pelan meningkat, pelan meningkat, pelan meningkat. Pada 10 akhir Ramadan puncak-puncak senangnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih, Pak? Paham nggih?
niki ya. Saniki masuk pertengahan Ramadan. Jadi ihtisaban niku menurut Imam Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dalam dalam wafat 1449 Masehi di Kairo Mesir, bahwa ihtisaban terkait dengan muhtasib pelakunya harus punya jiwa azimah. Kata beliau, hiya azimah, itu adalah tekad yang kuat, tekad yang bulat, berani untuk melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Wani netep atine, wani bulat hatinya, tekadnya kuat untuk melakukan amal-amal bulan Ramadan. Dan juga yang kedua kata Imam Hajar Asqalani, ihtisaban itu harus menghadirkan ar-ruhbatu fi thawabi, cinta, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pahala menungso, gak arep penilaian menungso. Lek ngitung-ngitung ngamal saja tanpa melakukan perbuatannya, maka itu sia-sia. Bon, jadi intinya harus sejalan antara sikap imanan dan sikap ihtisaban. I'tiqad dan tasdik, melakukan pekerjaan yang mampu dilakukan istiqomah dan terus meningkat sampai akhir Ramadan. Apa salahé wong kok akhir Ramadan akeh sing lemes sebab mulai awal kenceng. Iya, ya oh ngoten Pak. Kata lah, belajar pelan meningkat, terus meningkat. Insya Allah di akhir Ramadan itulah puncak ihtisaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, paham ya? Niki. Para hadirin rahimakumullah. Jadi ihtisaban itu juga menurut ulama yang lain perlu persiapan ilmu, perlu persiapan waktu, perlu persiapan materi. Sebab untuk ihtisaban berkualitas di hadapan Allah perlu tahu ilmu-ilmunya. Salah satunya ngaji, ngaji di bulan Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, terakhir itu ada imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa kenapa Nabi menggunakan ghufira, bukan yaghfiru, bukan ghafaru dan sebagainya? Sebab itu punya arti bahwa ghufira itu artinya akan diampuni. Diampuni, boten yaghfir mengampuni boten, tapi ghufira diampuni. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan imanan dan ihtisaban, maka diampuni baginya. Mengapa ada kata diampuni? Sebab ghufira ini terkait dengan soma. Soma itu fi'il madhi, ghufira juga fi'il madhi. Maka pengampunannya Allah akan terjadi kalau sampai yang sudah melakukan puasa Ramadan. Dosa-dosa awak dhewe disepuro Gusti Allah ngenteni sampean dibuktikan bagaimana kualitas puasa Ramadannya. Maka dipakai kata ghufira, akan diampuni. Ya, diampuni. Buktikan dulu kata Nabi. Buktikno sik, nek terbukti maka berlaku ghufira lahu. Paham ya? Buktikan dulu poso sampeyan sukses atau tidak, poso sampeyan berkualitas apa tidak, sampeyan poso temenan apa poso-posoan. Lah niki akhirnya nanti berlaku ghufira lahu. Kalau kita sudah ghufira lahu tercapai, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya?
Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa majlisana fi hadhihi ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأستغفر الله من شر الأعداء. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأستغفر الله من شر الأعداء. اللهم إنك لا حي على